Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada program e-learning. Kali ini kita memasuki sesi ketiga, masih terkait dengan repositori Linux Ubuntu. Apa sih repositori Ubuntu itu? Repositori adalah sekumpulan paket-paket aplikasi atau program untuk sebuah sistem operasi Linux yang digunakan untuk menunjang kinerja dari sebuah aplikasi, program, dan sebagainya yang didapatkan dari server mirror atau CD atau DVD atau media penyimpanan lainnya. Berikut merupakan langkah-langkah pembuatan repositori. Yang pertama, kita akan membuka browser. Kita cari repositori sesuai dengan OS kita. Misalnya kita menggunakan Linux Ubuntu, maka kita akan mencari repositori yang sesuai dengan versi Linux kita. Misalnya Linux Mint, kita harus mencari dengan versi Linux Mint. Tidak bisa Linux kita pakai Ubuntu, repositori kita pakai Linux Mint, tidak bisa. Jadi kita di sini kita akan mencontohkan dengan Ubuntu. Jadi kita akan mencari server-server lokal. Jadi kalau kita mencari server lokal, jadi ketika kita akan mengakses apapun yang ada di program Linux, kita menjadi lebih cepat karena kita menggunakan server lokal. Di sini kita akan mencari server yang namanya server buatan UI, server yang dinamakan Kambing UI. Nah, ini step keduanya. Ada tampilan seperti ini. Kita masuk ke super user dulu, yang sudah saya jelaskan di sesi pertama dan kedua tadi, yaitu kita masuk ke super user dulu, yaitu atau root. Kita ketikkan perintah cd spasi /etc/apt. Jadi ketika kita enter sampai di situ, kita akan masuk ke directory apt. Lalu kita ketikkan di terminal tadi, yaitu kita ketikkan ls. Jadi kita akan nampak semua file-file yang ada di directory apt. Ada apt-conf.d, ada preference.d, ada source list. Jadi karena kita ingin menggantikan repositori, agar repositori kita lebih cepat, jadi kita akan menggunakan source.list. Next. Jadi ini adalah step ketiganya. Kita tuliskan perintah cp source list, cp spasi source.list. Cp itu artinya copy, kita akan kopikan dulu. Jadi ini sebagai backup kita. Ketika kita menggantikan repositori, kita jangan langsung menggantikan menghapusnya. Kita harus membackup dulu untuk mencadangkan repositori kita. Suatu waktu misalnya terjadi error, kita bisa mengembalikan repositori yang awal tadi. Jadi kita ketikkan perintah cp spasi source.list, source.list.back, atau dengan cara masuk ke nano editor. Kita bisa menggunakan editor, yaitu kita bisa menggunakan editor nano, gedit, atau yang lainnya, atau vim juga bisa. Jadi kita menggunakan perintah Ctrl O, jadi langsung masuk ke source.list. Next. Berikut merupakan hasil dari file up source.list tadi. Kan sudah nampak hasilnya, yang seperti di screenshot itu. Sudah nampak hasilnya, jadi kita langsung next. Jadi step 4, kita edit, kita menggunakan perintah gedit atau nano. Jadi pada sesi ini, saya menggunakan perintah nano untuk mengedit perintah source.list tersebut. Jadi kita ketikkan perintah nano spasi source.list untuk melihat semua isi source list atau mengedit isi source list tersebut. Ini tampilan dari kita menggunakan nano tadi. Tampilannya setelah masuk ke nano source.list, saatnya kita mengedit isi dari source list tersebut dengan memberi tanda pagar di setiap awal kalimat, seperti contoh gambar di atas sampai ke akhir isi file source.list. Step 6, langkah selanjutnya adalah menambahkan file repo di OS kita. Misalnya kita memakai Ubuntu yang sudah kita download tadi, kita akan menambahkan file repo tersebut. Contoh di saya menambahkan file repo di Ubuntu desktop di versi 20.04 ke file source list tersebut. Next. Ini isi file repo yang sudah saya download tadi di browsing. Saya menggunakan server lokal Ubuntu.
Kalau kalian ingin menggunakan server Indonesia, kalian tinggal cari ketikan perintah di browsing masing-masing, ketikan perintah kambing UI, maka akan tampil semua file repo orang UI buat, orang server UI buat. Jadi biasanya kalau orang Indonesia memakai server lokal. Jadi di sini saya memakai server bawaan Ubuntu. Lanjut. Step 7, kita akan ketik langkah selanjutnya setelah kita memasukkan file repo di Gedit atau di Nano tadi, kita ketik perintah Ctrl O, lalu tekan Enter, maka dengan perintah Ctrl X kita keluar dari Nano Editor tersebut. Langkah ke-8, setelah kita keluar dari file Nano tadi, kita akan melakukan pengetesan apakah file repo kita itu berhasil atau tidak. Dengan ketik perintah masih di file directory apt, dengan ketik perintah apt spasi get update. Tidak perlu sudo karena kita sudah berada di super user. Kalau kita tidak berada di super user, kita harus menambahkan sudo di depannya. Sudo apt sudo spasi apt strip get spasi update. Jadi karena kita sudah berada di super user, status kita sudah berada di super user, maka sudo kita buangkan, tinggal kita ketikkan perintah apt strip get spasi update. Next. Step 9, jika proses apt berjalan dengan lancar, maka hasilnya adalah seperti berikut. Ini berjalan, get-nya berjalan. Get adalah pemberitahuan di mana proses update berjalan dengan lancar atau dapat berarti sukses dalam mengunduh file yang diinginkan. Tunggu beberapa saat dan selesai. Next. Troubleshooting ini pada saat kita mengupdate, ada troubleshooting yang muncul pada saat update. Misalnya, next. 1 yang dinamakan GN atau ignore. Ini merupakan salah satu dari troubleshooting pada saat update. Ini sering kali terjadi. Kode ini menjelaskan bahwa tidak terjadi perubahan setelah proses pengupdatean, dikarenakan file yang akan diupdate telah terpasang. Yang kedua, hit, artinya pukul. Kode ini menetapkan bahwa apt telah mengecek timestamp file repository dan ternyata sudah ada file yang sama, sehingga tidak ada perubahan yang dilakukan pada file yang menerima kode ini. Yang ketiga, get. Jika saat mengupgrade memiliki kode get, itu berarti file yang dibutuhkan oleh repository telah diunduh dengan baik, dan sistem dapat melanjutkan untuk mengunduh file lainnya yang diperlukan hingga benar-benar selesai. Oke, cukup sekian dan terima kasih pada pertemuan materi Linux kali ini. Akan kita lanjutkan di pertemuan e-learning berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.